yang Jika melihat perbandingan tentara Indonesia dan tentara Malaides, layaknya seperti menonton film aksi versus film drama komedi. Tentara Indonesia sigap, disiplin, dan selalu tampil gagah menjaga kedaulatan negara, terutama di wilayah Ambalat yang sekarang ini sedang memanas. Tentara Indonesia bukan cuma sekedar baris berbaris di suatu acara parade, tapi juga siaga penuh di tapal batas negara, siap menghadapi siapapun yang ingin coba-coba memanfaatkan wilayah Indonesia tanpa izin. Sementara itu, dari arah tetangga sebelah, netizen negeri Malaides masih sibuk mengetik klaimnya, dengan berkata, kalau Ambalat itu milik Malaides. Padahal sejak tahun 60-an, Ambalat sudah secara sah masuk peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi namanya juga negeri Malaides yang hobinya mengklaim, jadi meskipun sudah sah menjadi milik Indonesia dan diakui dunia, tetap saja masih ingin mengklaimnya. Contohnya seperti batik, gamelan, dan angklung, serta yang lainnya, masih saja mereka klaim. Bahkan istri Nabi Muhammad yaitu Siti Khadijah, mereka klaim berasal dari negeri Malaides. Namun dalam konteks klaim Malaides atas Ambalat, ada yang lucu dari negeri Malaides. Karena Perdana Menteri mereka sampai memberikan ultimatum di suatu sidang parlemen, yang memberikan pilihan untuk para anggota parlemennya. Pilih perang dengan Indonesia, atau berdialog dengan Indonesia. Sontak saja, seluruh ruangan terdiam, mungkin dalam hati mereka berpikir. Apakah mungkin, bisa melawan kekuatan militer Indonesia? Karena sebenarnya mereka tahu, bahwa Indonesia bukanlah negara sembarang negara, yang dengan mudah ditaklukkan dalam pertempuran. Tentara Militer Republik Indonesia sudah lama diakui sebagai salah satu tentara militer terkuat dunia, dan kekuatan militer tentara Indonesia adalah yang terkuat di Asia Tenggara. Meskipun demikian, negeri Malaides pun tetap masih ingin mengganggu Indonesia. Sebab mereka merasa jikalau negaranya terjadi peperangan, mereka merasa yakin kalau negeri Malaides takkan sendirian. Warga negeri Malaides merasa yakin, pasti akan ada yang membantu atau membackup negaranya, memberikan persenjataan perang untuk negeri Malaides. Lalu siapakah gerangan? Entahlah, mungkinkah Tuan British akan membantu negeri Malaides? Tapi yang jelas, pasukan Breakfast Warrior akan tetap yang paling vokal, dalam menyuarakan kesombongan, kalau kekuatan militer negaranya adalah yang paling kuat dan hebat. Karena mereka beranggapan memiliki sejarah yang hebat, yaitu sejarah kaum Melayu yang kuat, dan yang mahawangsa. Padahal nyatanya, sejarah mencatat kalau kaum Melayu Malaides adalah kaum yang pecundang yang selalu kalah dalam perang, kaum yang pengecut yang tak berani berperang melawan penjajah, kaum yang menjadi pengkhianat Nusantara, yang berlindung di balik ketiak tuannya, yaitu British. inilah barisan kita yang berjuang siang
kamu, militer siapa sih yang lebih unggul, Indonesia atau Malaysia? Jika ditelisik secara rinci, Global Firepower mencatat bahwa setidaknya militer Indonesia berjumlah 1.080.000 personil yang aktif, 400.000 jiwa militer cadangan, dan 250.000 jiwa paramiliter. Kekuatan militer Indonesia pun terbagi menjadi 3 bagian, kekuatan darat, laut, dan udara. Bisa kita cek list detailnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan kekuatan militer Malaysia? Yang pertama, Malaysia hanya memiliki 144 alat tempur udara. Kekuatan daratnya hanya ditopang oleh 1.708 kendaraan lapis baja dan 48 tank. Sementara di laut, Malaysia hanya memiliki 82 armada tempur. Untuk total kekuatan militer yang aktif adalah 110.000 jiwa, sementara cadangan militer Malaysia adalah 51.600 jiwa. Jadi sudah kejawab dong ya, militer siapa yang terkuat? Pilihan dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Bertempur atau berunding. Pertiwi memanggil, jangankan hujan air, hujan peluru dan batu pun kita terjang. Jangan tak kabur. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Okey, dari sisi lain, mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang, tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman dan menerusi saluran undang-undang antarabangsa sahaja. Episod konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia sama sekali tidak akan berulang lagi. Korang pernah terfikir tak, apa akan jadi dekat Malaysia kalau tiba-tiba negara kita tak ada tentera? Tak ada tentera darat, tak ada navy, tak ada tentera udara. Kan jimat tu, senang sikit kan? Tapi tahu tak, apa akan jadi bila tak ada pertahanan langsung? Sepadan laut tu memang suka hati je lah dia orang masuk. Dari nelayan sampailah ke Lanon. Ruang udara pula memang macam rumah dia orang, lalu lalang. Tak ada dah, tak peduli dah. Itu belum lagi cerita pasal penhidupan. Di Malaysia ni aman damai bukan sebab kita ni baik je semata-mata, tapi sebab ada yang jaga dekat belakang kita. Dan aman tu bukan benda yang free. Aman tu dibayar dengan latihan, peluh, mungkin juga dibayar dengan nyawa. So korang rasa kalau askar tak ada dekat Malaysia ni, siapa yang sanggup jaga Malaysia? Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan, kita masih lemah jauh di belakang banyak negara di dunia ini. Kalau dulu di Asia Tenggara, kekuatan kita selepas Singapura dan Indonesia. Namun kini, kita turut berada di belakang Vietnam, Thailand, Filipina dan Burma. Semua negara di Asia Tenggara sekarang ni sedang berlumba memperkuatkan aset ketenteraan mereka kerana mereka sedar bahawa Asia Tenggara tidak lagi selamat dan aman seperti. Dan intinya bagi pasukan militer Indonesia adalah, kalau urusan kedaulatan negara, pasukan militer Indonesia takkan main-main dalam mempertahankan serta memperjuangkan kedaulatan negara, demi menjaga keutuhan wilayah-wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Para tentara militer Indonesia siap untuk menjaga dan melawan sampai titik darah penghabisan, karena lawan tetaplah lawan. Jadi jika negeri Malaides hanya mengandalkan klaim, tanpa melakukan sesuatu berdasarkan apa yang diklaimnya, itu berarti, negeri Malaides adalah negeri pecundang. Apakah negeri Malaides berani bertindak, dengan melakukan unjuk kekuatan dengan Indonesia? Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.